Dan jika mau ganti filter oli matic itu harus overhaul, bener nggak ya? Itu tandanya beltnya udah mau putus. Cara lihatnya hanya satu. Apa hubungannya jeduk sama kampas kopling habis? Oke. Well amat matic ya. Apalagi CVT, sekali overheat udah nggak ada tenaganya, betul. Jadi makanya atau Rocky karena udah mau 3 tahun dan tim Domo belum tahu kalau race matic memang jeduk. Selamat datang di channel YouTube-nya Domo Transmisi. Hari ini kita mau bahas tentang obsesi. Obsesi udah yang ke-10, jadi obrolan seputar transmisi. Sama saya Freddy dari Domo Transmisi. Oke, langsung aja, ini ada pertanyaan dari @after_US only silent. Domo mau nanya nih, kalau pas ganti filter matic dan flash, ada seal yang sekalian diganti nggak pas buka pasang filter matic? Pertanyaan pertama. Yang kedua, seal-seal di matic apa aja? Diganti per berapa km ya? Oke, kita jawab dulu yang pertama ya. Kalau pas ganti filter matic, ini contoh filter matic bekas nih. Di filter matic itu cuma ada satu sealnya. Nah, seal ini kalau misalnya di filter matic yang baru nggak ada, ini seal ini ambil yang lama, dipakai lagi. Oke, di filter matic ada satu. Jadi kalau kita ganti filter matic, kita lihat dulu di filter yang baru ada atau enggak seal o-ring ini. Kalau nggak ada, kita ambil yang lama, kita pasang lagi. Oke, ini satu ya. Kalau kita mau ganti filter matic, itu otomatis kita buka yang namanya carter matic. Nah, di carter matic itu ada namanya gasket atau packing. Kalau misalnya udah jelek, itu kita ganti. Tapi kalau emang nggak ada, urgent, itu bisa pakai sealant. Oke, jangan sampai nanti ininya udah pecah, kita paksa pakai, nanti olinya nanti rembes kemana-mana. Matic kalau sampai kekurangan oli, itu efeknya fatal, bisa maticnya rusak. Kalau misalnya di flashing, nah ini beda kasus. Kalau flashing itu kita nggak perlu ganti apa-apa, seal yang diganti itu nggak ada. Oke, jadi pas ganti filter matic baru kita bisa ganti seal yang ada di filter matic. Sekalian sama gasket tadi ya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu kalau seal di matic apa aja? Nah, ini contohnya. Diganti per berapa km? Ini biasanya kalau seal ini udah kelamaan, udah tua, ini kan bahannya karet, jadi harusnya fungsinya elastis. Tapi kalau dia udah kaku atau dia udah sobek, itu pasti maticnya nanti ada masalah. Di matic teman-teman nanti ada masalah. Sealnya tuh ada banyak macam, jadi dari yang kecil sampai yang ukurannya gede. Ini umumnya seal o-ring semua. Ada juga yang bentuknya teflon. Jadi letaknya di mana? Ada yang letaknya di drive shaft-nya, batang shaft-nya yang di dalam transmisi. Ada juga yang di drum matic. Nah, di situ ada piston matic. Nah, di balik itu biasanya ada banyak seal. Oke, digantinya per berapa km itu kita nggak bisa ngomong berapa km-nya. Tapi kalau ada masalah di mobil matic, ya biasanya seal itu baru diganti gitu. Oke, itu pertanyaan pertama. Lanjut, pertanyaan kedua dari @user SB9EC1HR7E. Mobil saya Honda Mobilio CVT 2014, KM sudah hampir 160.000. Mesin tidak ada kendala. Untuk perawatan, apakah sabuk baja harus diganti karena KM-nya sudah tinggi? Oke, jadi kalau mesin nggak ada kendala, kilometer 160.000, itu boleh deh lu coba buka carter matic, ganti filter matic. Waktu buka carter itu kelihatan ada ini nggak, pecahan belt. Kalau nggak ada pecahan belt, aman. Coba deh buka body valve-nya. Jadi carter ada filter matic, setelah itu ada body valve. Buka body valve itu kita bisa lihat sedikit bagian dari puli dan juga belt CVT. Jadi belt CVT kalau masih bagus, pasti dia nanti utuh. Kalau sudah ada serpihan dari belt, itu tandanya beltnya udah mau putus. Cara lihatnya hanya satu cara itu. Jadi buka carter, buka filter oli, buka body valve, baru kelihatan. Oke, kalau repot, cobalah buka carter oli matic, ganti filter matic. Nah, nanti waktu buka carter oli matic tuh biasa serpihan ada jatuh di carter itu. Kalau memang udah ada indikasi beltnya udah mulai rontok ya. Kalau nggak ada ya berarti masih aman mobilnya. Oke, next. Pertanyaan dari user PB1JE5GX9C. Mau tanya kalau CVT belt
putus itu bagusnya di overhaul atau ganti transmisi X copotan. Ini belt CVT. Jadi kalau misalnya kendalanya di belt CVT ini putus, sebaiknya di overhaul sih kalau menurut kita. Jadi nanti waktu dibuka, kita ganti belt yang baru. Kalau misalnya kita beli copotan, kita nggak tahu historinya tuh gearbox sudah jalan berapa lama, dipakainya terawat atau enggak, ya kan? Nanti begitu dipasang yang copotan ke mobil teman-teman, kita nggak tahu umurnya bisa berapa lama. Tapi kalau kita ganti baru, kita pasti yakin kita bisa pakainya lebih lama. Oke? Pertanyaan selanjutnya dari @Bustanu Arifin 2927. Kendaraan saya Honda City VTEC GD8 2008. Saya punya keluhan transmisi delay waktu N ke D atau N ke R. Itu solusinya gimana? Pertanyaan keduanya, saya lihat di beberapa referensi tentang mobil saya bahwa filter oli matic-nya di dalam mesin. Mungkin di dalam transmisi maksudnya ya. Dan jika mau ganti filter oli matic itu harus overhaul, bener nggak ya? Apa ada cara yang lebih mudah? Oke, Honda City VTEC GD8. Ini transmisinya kan CVT. Itu memang filter matic-nya ada di dalam transmisi. Jadi satu-satunya cara ya memang harus buka transmisi, ganti, itu ada filter gedenya di dalam. Tapi kalau yang ada filter kecilnya di luar itu bisa diganti filter kecilnya. Memang ada filter kecil satu, itu bisa diganti dari luar, jadi nggak harus buka. Ya cuma nggak akan begitu maksimal karena filter di dalam itu yang ukurannya gede itu nggak ada jalan lain kalau untuk ganti filter itu. Harus diturun transmisi dan dibuka. Terus kalau menjawab pertanyaan yang keluhan transmisinya N ke D atau N ke R itu ada delay, mungkin bisa dicoba deh ganti oli matic-nya. Langkah mudahnya ya diganti oli matic-nya dulu, setelah itu mungkin bisa coba penambahan aditif dulu. Kalau memang itu semua nggak berhasil, berarti memang transmisi lu udah ada problem gitu, memang nggak bisa disembuhin lagi. Bisa jadi kendalanya dari kampasnya yang udah mulai pis, jadi nggak mungkin aditif bisa sembuhin kalau masalahnya di kampas ya. Atau dicoba di scan dulu, siapa tahu ada kendala di solenoid gitu. Kalau di scan ternyata masalah solenoid, coba ganti dulu solenoidnya. Oke, next pertanyaan dari Andi M Fadel 251. Semua Raize matic pindah giginya nyentak, mungkin karena CVT-nya beda, gabungan belt dan gear. Boleh dibahas di CVT Race atau Rocky karena udah mau 3 tahun dan tim Domo belum tahu kalau Race matic memang jeduk. Kalau 3 tahun umur Race atau Rocky tapi belum pernah ada satupun yang masuk ke Domo, berarti kategori jeduknya itu normal bawaan, bukan karena kerusakan. Oke, memang betul Toyota Race atau Daihatsu Rocky itu pakainya di CVT. Jadi di CVT itu sebenarnya itu CVT, cuman ada sedikit penambahan. Jadi komponennya itu kalau CVT ada belt, ada pulley, tapi kalau di CVT dia ada tambahan gear system. Jadi ada gigi dan juga ada planetary gear. Gigi dan planetary gear ini dipasang dari pulley yang secondary dan pulley yang primary. Jadi kalau pas lagi saat diem ke kecepatan menengah atau rendah itu masih pakai CVT, tapi begitu dia kecepatan tinggi dia nanti pakainya gear. Tujuannya sebenarnya Toyota buat transmisi ini supaya lebih efisien konsumsi bahan bakarnya dan juga energi loss-nya itu lebih sedikit, lebih minim. Kalau di Domo memang kita belum banyak mobil yang datang ke sini. Kita saat ini baru beberapa kali ganti oli matic aja, tapi transmisinya belum pernah yang sampai kita bongkar untuk di CVT. Jadi kita belum begitu paham kendalanya apa. Tapi kalau menyentak ini, dari konsumen yang pernah datang ke sini untuk ganti oli matic Race ini, mereka sih nggak ada ngomong keluhan kalau itu mobilnya jeduk ya. Mungkin cara kendaraannya mungkin bisa dicoba lagi. Bisa jadi juga karena pas pemindahan dari CVT ke gearnya itu mungkin yang kurang smooth mungkin. Tapi kalau kita sih memang belum pernah bongkar di CVT ya. Jadi karena mungkin memang mobilnya juga masih baru, jadi keluhannya masih sedikit. Oke, selanjutnya pertanyaan dari @buncekfull. Apa hubungannya jeduk sama kampas kopling habis? Oke. Di sini saya mau kasih lihat sedikit. Ini ada kampas kopling yang habis, tinggal platnya aja. Ini kampas kopling yang sudah mulai habis, plat dasarnya udah mulai kelihatan, tapi kampasnya masih ada. Ini yang udah gosong, warnanya udah hitam, dan ini yang masih baru nih. Oke, jadi kampas ini kerjanya itu, kampas ini friction dia, jadi gesekan. Jadi di antara kampas dan kampas itu ada plat besi. Plat besi ini, jadi kampas ini gesek, bergerak, gerakin untuk poros penggerak dan yang poros yang digerakkan. Jadi dia mesti ada grip gesekan. Oke, di sini kan oli matic semua nih. Jadi
kampas basah ini, jadi bukan dry clutch. Jadi kerjanya dia gesekan. Kalau kampas yang udah mulai tipis, udah mulai habis, bahannya kan ini asbes ya. Jadi kalau dia udah mulai habis, dia tuh nggak akan dapat gesekannya, gaya gesekannya itu dia nggak akan dapat. Jadi dia butuh waktu, makanya ada hubungan antara delay, jeduk, dan kampas habis. Rata-rata kalau mobil yang kampasnya habis, dia butuh waktu. Karena apa? Kampasnya nggak mau ketemu nih, udah mulai tipis. Begitu gesekan nggak mau, tapi sekalinya begitu dia masuk, baru nanti jeduk atau delay. Karena pengaruh dari kampasnya. Jadi ada hubungannya, kampas dan jeduk. Selanjutnya, pertanyaan dari @davidbagus6769. Rewel amat Matic ya, apalagi CVT, sekali overheat udah nggak ada tenaganya, betul. Jadi makanya umumnya oli Matic itu, suhu maksimumnya itu di sekitar 120 sampai maksimum 130, tapi kayaknya 120 itu udah maksimum, itu udah terlalu panas. Tapi untuk CVT ada beberapa mobil yang ada coolernya. Nah fungsinya itu hanya untuk transfer ketemu dengan air dari coolant. Ada juga yang pasang cooler tambahan, jadi letaknya mungkin di dekat radiator di depan, jadi kena angin. Jadi oli Matic-nya itu, oli CVT-nya dilewatin dulu ke cooler tambahan itu, otomatis jumlah olinya lebih banyak, tapi itu akan mengurangi dari panasnya si oli. Tapi memang betul ada hubungannya, oli kalau udah kepanasan efeknya nanti kemana-mana. Karet-karet seal jadi cepet getas, kampas jadi lebih cepat gosong, lebih cepat kebakar karena suhunya selalu tinggi. Habis pertanyaannya, jadi itu aja untuk obsesi kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, tolong kirim aja ke kita, tulis di komen, nanti kita akan jawab melalui sesi obsesi berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video dari Domo Transmisi. Oke, Domo Transmisi, running smooth. Thank you. Domo Transmisi, running smooth. Apa namanya? Cut, nggak nimbulin.